Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulita Sari SPD dengan nomor daftar hari 27 dari kelompok 3 angkatan 18 akan menjelaskan mengenai learning journal etika publik dengan tutor agenda 2 Bapak Dr. Haji Suyanto MSI. Di sini dalam etika publik yang akan saya jelaskan ada dua subbahasan, yaitu yang pertama ada pokok pikiran dan yang kedua ada penerapan. Dalam pokok pikiran nanti yang akan dibahas ada 5, yaitu definisi etika publik, nilai-nilai dasar etika publik, dimensi etika publik, tuntutan etika publik, dan pentingnya etika publik. Sedangkan untuk penerapan ada 2 yang akan dibahas, yaitu yang pertama contoh kasus dan penerapan etika publik di lingkungan kerja. Nah, apa itu etika publik? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan dalam menjalankan pelayanan publik. Jadi etika publik itu refleksi atas baik buruknya tindakan dalam menjalankan pelayanan publik. Nah, nilai-nilai dasar dalam etika publik di sini ada 14. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang 1945, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja pada publik, memiliki kemampuan melaksanakan kebijakan pemerintah, memberikan layanan publik jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan demokratis. Berikutnya, dimensi etika publik. Di sini ada 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Dimensi kualitas pelayanan publik di sini maksudnya etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta moral sehingga membentuk integritas pelayanan publik. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi modalitas. Di dalam dimensi modalitas di sini ada 3 unsur. Yang pertama akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban, kemudian transparansi yaitu keterbukaan, dan netralitas yaitu tidak memihak dari kubu manapun. Kemudian dimensi yang ketiga ada tindakan integritas publik. Dimensi ini menjelaskan bahwa etika publik menekankan kualitas yang sesuai nilai, standar, aturan, moral yang diterima oleh masyarakat. Berikutnya, tuntutan etika publik di sini ada 3. Yang pertama kompetensi teknik. Kompetensi teknik di sini adalah kompetensi yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan bidang tugas yang diampunya. Kemudian yang kedua di sini ada kompetensi leadership yaitu kompetensi kepemimpinan di dalam lingkungan kerja. Kemudian yang ketiga ada kompetensi etika yaitu kompetensi mengenai tindakan baik buruknya yang akan kita lakukan. Kemudian pentingnya etika publik, di sini etika sangat menentukan kebijakan dan tindakan. Jika semua orang memiliki kesadaran norma etika yang kuat, ketaatan norma hukum akan mengikuti dan bentuk penyimpangan dapat dicegah sejak dini. Pegawai pemerintah perlu menaati kode etik ASN agar memiliki kewaspadaan profesional dan spiritual serta memahami batasan perilaku dan tindakan dalam pelayanan publik. Jadi di sini etika publik benar-benar sangat penting untuk menjalankan tugas sebagai pelayan publik sehingga memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya adalah dugaan pelanggaran etika publik pada kasus Bupati Klaten. Di sini di berita Kompas pada tanggal 28 April 2020 pukul 13.10 saat stiker wajah Bupati Klaten ada di hand sanitizer bantuan Kemensos berdalih untuk PAC PDIP. Jadi di sini menjelaskan bahwa Bupati Klaten menyalahgunakan kekuasaan dengan menempelkan stiker sebagai bentuk promosi diri pada bantuan Kementerian Sosial. Nah, menurut saya dari contoh kasus tersebut, saya sangat menyayangkan mengapa kasus ini bisa terjadi, apalagi di tengah pandemi COVID-19 yang belum tuntas. Seharusnya
fokus para pejabat publik saat ini adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, bukan mengedepankan kepentingan pribadi yang ingin dicapai dalam menjalankan pemerintahan. Seorang pejabat publik juga harus mampu mengatasi konflik kepentingan dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan dan lebih memprioritaskan kepentingan publik sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik atau masyarakat. Kemudian selanjutnya penerapan etika publik di lingkungan kerja. Di sini lingkungan kerjanya sebagai guru, yaitu di sekolah dasar. Yang pertama di sini menaati dan melaksanakan kode etik guru. Misalnya memberikan pembelajaran yang baik pada siswa, kemudian meningkatkan mutu dan martabat profesi guru. Di sini terkait dengan organisasi keguruan, yaitu PGRI. Kemudian penerapan berikutnya memelihara hubungan baik dengan rekan sejawat. Di sini seorang guru hendaknya tidak diskriminatif dan mau berteman dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang dari orang tersebut. Kemudian penerapan berikutnya memberikan contoh yang baik pada peserta didik. Tentu saja guru adalah role model bagi peserta didik, sehingga tindakan atau perilaku apapun yang dilakukan oleh guru otomatis akan diikuti oleh peserta didiknya, sehingga guru harus memberikan contoh yang baik. Berikutnya penerapan etika publik di lingkungan kerja, yaitu menyiapkan lingkungan dan fasilitas sekolah yang memadai. Nah, ini adalah tugas seorang guru. Kemudian bekerja sama dalam menyukseskan program yang telah disepakati. Nah, di sini inilah contoh penerapan etika publik di lingkungan kerja. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai learning journal etika publik. Saya ucapkan terima kasih kepada tutor saya, yaitu Bapak Dr. Haji Suyanto MSI, atas bimbingan yang diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.